Beginilah suasana pondok pesantren Darul Asom yang terletak di Jalan Sumatera Kayen C11, Kelurahan Condong Catur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Pondok pesantren Darul Asom bukan pondok pesantren biasa, pemirsa, karena merupakan tempat pendidikan agama Islam yang mengajarkan anak-anak dengan keterbatasan pendengaran atau tunarungu. Meski memiliki gangguan pendengaran, tak menyurutkan semangat anak-anak difabel rungu untuk belajar menghafal Al-Quran. Tak hanya menghafal Al-Quran, di pondok pesantren ini juga diajarkan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa isyarat, ilmu fikih, serta pendidikan formal. Saat ini sudah terdapat 53 orang penghafal Al-Quran di pondok pesantren ini, yang terdiri dari 40 santri putra dan 13 santri putri. Para santri yang menimba ilmu di sini berusia 7 hingga 28 tahun dan mayoritas berasal dari luar Yogyakarta, seperti Lampung, Riau, Bali, Kalimantan, hingga Sulawesi. Didirikan pada 19 September 2019 lalu, pondok ini berawal dari kecintaan Abu Kahfi, pimpinan sekaligus pengajar di pondok pesantren ini, untuk mendirikan majelis bagi penyandang tunarungu di kota Bandung, Jawa Barat belasan tahun silam. Akhirnya ia mendirikan pondok pesantren untuk tunarungu di Kabupaten Bantul, Yogyakarta dengan santri hanya 2 orang saja. Dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan, pondok pesantren Darul Asom telah menerima 15 orang santri. Karena antusiasme difabel rungu untuk menimba ilmu agama di sini semakin tinggi, akhirnya pondok Darul Asom dipindah ke Depok Sleman yang saat ini ditempati. Sudah 11 tahun yang lalu, berawal di Bandung sebetulnya kami membuat halaqah atau pengajian-pengajian untuk tunarungu, tetapi bukan dibentuk pesantren. Hanya ketika saya atau keluarga bolak-balik Semarang, Bandung, lalu ke Jogja, saya merasakan kayaknya sepertinya Jogja itu tepat untuk mengawali kita masuk ke ranah usia pendidikan, ya. Usia ranah pendidikan. Jadi alhamdulillah kami pertama membuka satu madrasah, ya, untuk pengajian tunarungu ini di Bantul sana dengan modal 2 santri saja. Setelah itu nggak nyampe 6 bulan sudah ada 13 orang, alhamdulillah, sampai 15 orang. Alhamdulillah untuk saat ini sudah bisa sampai 53 orang. Mulai pukul 3 pagi hingga pukul 8 malam, para santri mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan pondok pesantren, seperti setoran hafalan Al-Quran, menghafal hadis, pendidikan ilmu fikih, belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, dan pendidikan formal lainnya. Dalam mendidik para santri, pondok pesantren Darul Asom menggunakan kurikulum mandiri yang dibuat oleh Abu Kahfi dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan para santri yang mempunyai keterbatasan pendengaran. Tidak ada target khusus untuk para santri dalam menghafal Al-Quran, melainkan dilihat dari kemampuan para santri ketika menghafal Al-Quran dengan pembenaran bacaan tajwid. Santri yang berpotensi menghafal Al-Quran lebih lancar dengan tajwid yang benar akan ditargetkan lebih banyak dengan catatan tidak menyulitkan santri. Setidaknya, para santri di pondok ini menghafal 1 ayat dalam 1 kali pertemuan dan paling banyak 8 ayat dalam 1 kali pertemuan. Saat menghafal Al-Quran, para santri juga akan menggunakan bahasa isyarat per 1 huruf hijaiyah. Mengajar anak-anak tunarungu tentu dibutuhkan strategi khusus untuk menyederhanakan atau merangkum materi yang akan diajarkan dan disampaikan menggunakan bahasa isyarat yang dilengkapi dengan ucapan agar santri dapat dengan mudah memahami ilmu yang diajarkan. Pesantren pertama di Indonesia yang kita mengawali, setelah 11 tahun kami menggeluti mereka baru ketahuan kliknya di mana, ya. Jadi untuk mengajak kepada mereka ini ada strategi khusus. Kita menyederhanakan materi, memakfumkan untuk mereka
Jadi kalau kita misalkan mempunyai contoh hadis Nabi seperti tadi itu, kita kata-kata sederhanakan, maknai, baru sampaikan kepada mereka. Gitu. Kita berusaha menyampaikan dengan oral dan isyarah, biar lengkap. Salah satu santri putra, Arfi, santri berusia 9 tahun dari Tangerang, Banten ini sudah 8 bulan belajar di Pondok Pesantren Darul Asom karena ingin menjadi hafiz Al-Quran 30 juz dan dapat mengajarkan metode hafalan yang ia pelajari di pondok ini ke seluruh wilayah di tanah air. Arfi menilai metode hafalan di Pondok Pesantren Darul Asom tidak sulit dan dapat dipahami dengan mudah. Meski memiliki fasilitas dan sumber daya pengajar yang masih terbatas, Pondok Pesantren Darul Asom tidak membatasi anak-anak tunarungu dari manapun yang ingin menimba ilmu di tempat ini. Pihaknya akan berusaha meregenerasi para pengajar dari anggota keluarga yang telah memiliki latar belakang penghafal Quran untuk dapat mengajar dan membimbing anak-anak tunarungu dengan bahasa isyarat. Kehadiran Pondok Darul Asom seakan menjadi bukti bahwa keterbatasan tak menjadi halangan bagi seorang muslim untuk belajar dan menghafalkan Al-Quran. Para santri pun nantinya dapat membawa misi mulia, mengajarkan anak-anak berketerbatasan tunarungu lainnya di Indonesia untuk menjadi tahfiz Al-Quran. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Palupi Wahyu, Adi TV.